Hai singers, untuk tips hari ini kita akan ngebahas tentang apa itu resonansi vokal dan gimana kita melatihnya. Jadi begini, resonansi adalah hal yang menyebabkan alat musik akustik bisa nyaring tanpa harus dicolok ke amplifier. Contohnya, gitar kopong ya. Kalau kita lihat gitar kopong atau gitar akustik, itu ada bolongan di tengah. Lalu bodinya itu kopong atau hollow bahasa Inggrisnya. Itu yang menyebabkan ketika digenjreng, gitar ini nyaring tanpa harus dicolok ke amplifier. Jadi ada ruang resonansi itu ya. Berupa ruang, ingat ya. Ruang bervibrasi dan beresonansi ini. Nah untuk kita penyanyi, konsepnya sama. Tapi ruang yang kita gunakan ada di wajah kita, di kepala kita. Oke? Paling umum deh untuk suara chest voice dan head voice. Itu ruang resonansinya berbeda. Untuk chest voice lebih banyak menggunakan resonansi di rongga mulut. Sementara untuk head voice, resonansinya banyak di rongga hidung. Oke. Kemudian kalau teman-teman coba deh, kita coba rasain si getaran atau vibrasi itu ya. Pegang sternum atau dada kalian, lalu ngomong menggunakan chest voice, atau suara rendah atau suara normal saat kita berbicara ya. Rasakan apakah ada vibrasi atau getaran. Makin rendah, makin berasa getarannya. Tapi begitu kita head voice, getarannya hilang. Gitu ya. Karena kita menggunakan resonansi yang berbeda ya, itu lebih di kepala daripada di chest. Makanya namanya chest voice ya by the way. Terus cara ngelatihnya gimana biar suara kita tuh lebih nyaring dan lebih bulat saat kita nyanyi? Ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan ya. Tapi saya pengen teman-teman dapat dulu konsepnya. Oke? Kan kita nyanyi tuh lebih sering menggunakan chest voice, itu suara yang paling common kan, paling umum. Jadi kita coba manfaatkan dan maksimalkan resonansi rongga mulut kita dulu, itu paling simpel. Dengan cara ketika kita menyanyikan nada dengan konsonan atau huruf atau suku kata A, I, U, E, O, itu kan bentuk mulut kita beda-beda ya. A, I, U, E, O, oke? Nah untuk semua huruf tadi, pola pikirnya kita tetap O. Kenapa? Supaya rongga mulutnya tidak terlalu terbuka lebar. Sehingga ada resonansinya. Oke, latihan simpelnya deh ya. Teman-teman bisa ikutin bareng saya. Seperti ini. Iye yo ya. Oke, itu kan tadi ada iye yo ya. Kalau kita latihan seperti ini, iye yo ya, resonansinya nggak ada ya, buyar. Oke? Ya tentu suaranya tetap nyaring, tapi kalau kita mau optimalin, semuanya kita pikirnya O. Jadi mulutnya agak seperti orang klasik, seperti formal gitu. Iye yo ya. Agak O ya, semua suku kata tadi. Gunanya apa sih? Ya gitu, untuk merasakan resonans di rongga mulut kita. Terus apakah pas kita nyanyi harus gitu juga? Tidak ya. Semakin kita melatihnya, maka badan kita akan semakin sadar dan semakin merasakan resonansi yang baik itu seperti apa. Sehingga pas kita nyanyi biasa aja. Tapi badan kita yang sudah menjaga resonansi tadi ya. Yuk kita coba latihan sekali jalan deh dari atas sampai bawah ya. 3, 4. Iye yo ya. Iye yo ya. Iye yo ya. Iye yo ya. Dua lagi ya. Iye yo ya. Iye yo ya. Oke, biasanya saya kalau latihan tuh lebih lengkap ya, dari bawah, atas, bawah lagi. Kalau kalian mau senam vokal yang lebih ekstensif, lebih banyak, bisa search lesson saya di musikacademy.com berjudul senam vokal, atau beli course saya berjudul Sing Better Now dalam 10 langkah. Lalu aplikasinya dalam lagu seperti apa? Saya akan contohin ya. Misalnya kita pakai lagu Dan dari Ceylon 7, oke? Kita harus bisa merasakan, itu kan awalnya nada chest ya, nada rendah. Rasain tuh di rongga mulut dan di dada kita. Kita jangan sampai nyanyinya cempreng atau resonansinya nggak bagus ya.
Kalau dia cempreng, tidak ada resonansinya, maka akan lebih flat ya. Dan bila esok datang kembali, seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan itu lebih leher rasanya, lebih ke belakang. Sekarang saya akan coba lebih bulat dan lebih ke depan, oke? Dan bila esok datang kembali, seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku. Mimpi burukmu di mana telah ku tancapkan duri tajam. Oke? Bukan duri tajam. Semoga teman-teman bisa ngebedain ya bedanya ya. Again, ini nggak salah guys ya. Tapi kita pengen dapetin resonansi yang terbaik supaya kita nggak perlu ngotot nyanyinya dan lebih rileks, oke? Kita akan masuk ke bagian ref, terutama karena ini mulai tinggi ya. Kita perlu banget nih menggunakan resonansinya ya. Kalau nggak kita akan leher banget lah pokoknya ya. Sekarang ya contoh menggunakan leher dulu ya, lebih flat. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oke. Sekarang saya akan lebih ke depan dan lebih coba bulat menggunakan si prinsip O tadi ya. Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oke, nah buat saya nyanyiinnya lebih mudah yang ini karena saya lebih minimal effort karena resonansinya sudah saya gunakan prinsip O tadi. Walaupun saya nggak seperti orang klasik ya, lupakanlah saja diriku. Itu nggak cocok ya kan. Jadi kita ambil jalan tengahnya. Prinsipnya tetap O, tapi cara nyanyinya nggak harus gitu ya. Oke, jadi intinya guys, kita latih aja semua latihan yang udah saya contohin di depan. Kemudian saat praktek, hopefully badan kita sudah menyesuaikan sehingga resonansi kita udah lebih bagus kerasa di depan wajah. Tapi gunanya apa sih resonansi? Ya itu tadi, biar kita nyanyinya lebih gampang tanpa harus ngotot dan effortnya minimal tapi suaranya bisa nyaring dan lebih bulat. Itu gunanya ya teman-teman ya. Oke, silakan dilatih. Itu aja tips untuk hari ini. Bisa cek course saya di musicacademy.com. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu.